Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azari Akmal Al Khair. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai konsep baik dan buruk dalam Islam. Nah, yang pertama akan dipresentasikan oleh saya. Yang pertama adalah pengertian. Baik secara bahasa, dalam bahasa Arab adalah khair dan dalam bahasa Inggris adalah good. Kemudian menurut istilah, baik itu adalah sesuatu yang menimbulkan rasa keharuan, kepuasan, kesenangan, persesuaian, dan sebagainya. Selanjutnya adalah baik kalau dihubungkan dengan akhlak. Yang pertama adalah dari menurut Bahanuddin Salam, baik bisa diartikan sebagai keselarasan antara perilaku manusia dan alam manusia tersebut. Dan yang kedua, menurut Ahmad Amin, ia menyatakan bahwa perilaku manusia dianggap baik atau buruk bergantung pada tujuan yang dicanangkan oleh pelaku perilaku tersebut. Kemudian yang selanjutnya, kalau ditinjau dari etik, adalah baik merupakan sesuatu yang berharga untuk suatu tujuan yang mendatangkan dan memberikan perasaan senang atau bahagia. Begitupun juga sebaliknya, sesuatu yang merugikan, tidak berguna, itu yang disebut sebagai buruk. Kemudian yang selanjutnya adalah ukuran baik dan buruk. Menurut ilmu akhlak, terdapat 5 ukuran mengenai baik dan buruk. Yang pertama adalah nurani. Kekuatan nurani yang ada pada diri manusia membuat jiwa manusia itu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kekuatan tersebut dapat mendorong perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang buruk, karena jiwa manusia akan merasa bahagia ketika melakukan hal yang baik dan merasakan ketidaknyamanan ketika melakukan hal yang buruk. Nah, sayangnya masing-masing dari individu memiliki kekuatan yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan perbedaan persepsi pula tentang sesuatu yang kita individu tersebut anggap baik, mana yang dianggap buruk. Yang kedua adalah rasio. Nah, rasio ini adalah sesuatu yang unik yang dimiliki manusia, yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Rasio ini adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dengan rasio, manusia dapat menimbang mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Nah, kemudian akal yang manusia miliki ini dapat menilai bahwa perbuatan yang baik akan berakibat baik pula, kemudian dan juga sebaliknya, perbuatan yang buruk akan mendatangkan sesuatu yang buruk juga. Nah, penilaian rasio manusia akan terus berkembang seiring dengan pengalaman yang individu masing-masing alami atau miliki. Yang ketiga adalah adat. Adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat tertentu menjadi salah satu ukuran baik dan buruk bagi setiap anggotanya dalam berperilaku. Nah, jika melakukan sesuatu yang asing atau sesuatu yang tidak menjadi kebiasaan masyarakat tersebut atau kelompoknya, akan menjadi masalah dalam berinteraksi dalam kelompok tersebut. Nah, jadi masing-masing adat bagi suatu kelompok atau masyarakat itu memiliki batasan yang berbeda-beda, yang harus diikuti, mana yang harus diikuti dan mana yang harus dihindari. Nah, sesuatu yang dianggap baik bagi kelompok atau masyarakat tertentu belum tentu dianggap baik pula bagi kelompok lainnya, gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan adat ini terus atau selalu diajarkan kepada anak-anak generasi penerus mereka. Selanjutnya yang keempat, yaitu pandangan individu. Nah, dalam kelompok atau masyarakat tertentu terdapat
atau ada anggota tertentu, kelompok tertentu yang secara individual memiliki pandangan atau pemikiran yang berbeda dengan orang kebanyakan di kelompoknya. Orang-orang dengan pemikiran yang berbeda tersebut tetap memiliki kemerdekaan terhadap apa yang mereka pikirkan dan yakini. Individu tersebut pun berhak melakukan apa yang dianggap mereka baik dan tidak melakukan apa yang dianggap mereka buruk. Nah, jadi di suatu kelompok atau masyarakat tertentu yang memiliki anggota yang punya pemikiran atau keyakinan yang diyakini sendiri, itu bukan sesuatu yang mustahil mereka yang berbeda tersebut dapat meyakini anggota kelompok atau masyarakatnya bahwa sesuatu yang selama ini kelompoknya anggap buruk itu ternyata sesuatu yang baik. Dan yang terakhir adalah norma agama. Di dunia, setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Nah, menurut norma agama, ukuran baik dan buruk lebih bersifat tetap. Berbeda dengan keempat ukuran yang sebelumnya yang bersifat relatif dan dapat berubah sesuai dengan ruang dan waktu. Nah, kemudian ukuran baik dan buruk menurut norma agama itu kebenarannya lebih dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan karena norma tersebut ajaran langsung dari Tuhan yang Maha Suci. Selain itu juga, ajaran Tuhan lebih bersifat universal yang terhindar dari kesubjektifan manusia. Selanjutnya adalah tentang aliran-aliran baik dan buruk. Aliran ini mempengaruhi dalam penentuan baik dan buruk. Ada 10 aliran. Yang pertama, naturalisme, aliran hedonisme, eudaimonisme, aliran pragmatis, aliran vitalisme, aliran idealisme, aliran eksistensialisme, aliran utilitarisme, aliran deontologi, dan aliran teologis. Nah, saya akan jelaskan masing-masing dari aliran ini. Yang pertama, aliran naturalisme. Aliran naturalisme ini ukuran baik dan buruknya itu ditentukan sesuai dengan naluri seseorang, sesuai dengan fitrah seseorang. Kemudian aliran hedonisme menentukan baik dan buruk itu yang mengandung sesuatu yang mengandung kelezatan atau kenikmatan. Jadi misalnya ada sesuatu yang nikmat nih, oh itu berarti baik kayak gitu. Terus aliran eudaimonisme. Aliran eudaimonisme ini melihat baik dan buruk itu melalui tujuan hidup, tujuan manusia. Tujuan manusia itu kan pengen bahagia kayak gitu, kebahagiaan, kesejahteraan. Nah, apabila seseorang itu mendapatkan kebahagiaan, merasakan kesejahteraan, itu berarti baik. Tapi kalau dia merasakan kesedihan terus sakit, nah itu namanya kejahatan menurut aliran ini. Kemudian ada lagi aliran pragmatis. Nah, aliran pragmatis ini memandang sesuatu yang berguna untuk diri sendiri, baik moral atau materi, itu ya dianggap baik gitu. Mereka tidak mengenal kebenaran karena menurut mereka kebenaran itu bersifat abstrak. Selanjutnya ada aliran vitalisme. Menurut pandangan aliran ini, aliran vitalisme, ukuran baik dan buruk itu adanya kekuatan, daya kuat. Misal nih, manusia dikatakan baik apabila memiliki daya kekuatan hidup yang kuat, sehingga akan memaksakan manusia yang lemah untuk mengikutinya. Jadi kayak ada wibawanya gitu loh. Tuh. Terus selanjutnya ada aliran idealisme.
paling dalam dari kenyataan adalah kerohanian. Misal gini, seseorang berbuat baik pada prinsipnya bukan karena diajukan orang lain, tapi atas dasar kemauan diri sendiri, atas dasar kewajiban. Walaupun diancam, dicela orang lain, perbuatan baik itu dilakukan karena ada rasa kewajiban kayak gitu. Ada nurani juga di dalam diri manusia tersebut. Ini yang menurut aliran idealisme. Kemudian ada aliran eksistensialisme. Aliran ini berpandangan bahwa dunia selalu terkait pada keputusan-keputusan individu. Jadi, misal aja nih, andai kata individu tidak mengambil suatu keputusan, pasti nggak ada yang terjadi gitu kan. Sesuatu itu nggak bakal terjadi. Dan individu yang menentukan mana yang baik, mana yang buruk itu. Jadi ya terserah, antara individu satu dengan individu lain itu nantinya akan berbeda sesuai dengan pribadi masing-masing. Kemudian yang ke-8 ada aliran utilitarisme. Nah, menurut aliran ini, baik buruknya suatu perbuatan itu didasari dari kemanfaatannya. Bagaimana sesuatu itu bisa menimbulkan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Semakin kecil, maka semakin buruk dong. Kalau semakin besar kemanfaatannya, maka semakin baik kayak gitu. Selanjutnya ada aliran deontologi. Nah, aliran ini memiliki pandangan suatu tindakan dianggap baik bukan berdasarkan tujuan atau dampak perbuatan, tetapi berdasarkan tindakan itu sendiri. Dengan kata lain seperti ini, perbuatan tersebut bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan, terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu. Jadi emang dari diri sendiri, terus ada berdasarkan kewajiban gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah aliran teologis. Ukuran baik dan buruknya aliran ini sesuai dengan ajaran Tuhan. Apabila Tuhan mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu, maka itu baik. Dan sebaliknya, jika Tuhan mengatakan atau melarang sesuatu, maka itu adalah suatu keburukan. Nah, sudah selesai ya 10 aliran. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sani. Saya Sani Eksani, Kalbika Putri NIM 19107010096. Saya akan melanjutkan materi dari Asnamillah, yaitu mengenai baik dan buruk menurut ajaran Islam. Beberapa istilah yang digunakan Al-Quran dalam menggambarkan kebaikan dan keburukan telah memberikan petunjuk bahwa kebaikan dan keburukan itu bermacam-macam. Dapat dikatakan bahwa kebaikan dan keburukan ditentukan oleh berbagai sumber, yaitu berdasarkan syar'i, akal, pandangan secara fisik, dan kehendak manusia atau sifat jiwa manusia. Kesimpulan dari materi ini adalah, pada umumnya manusia selalu ingin melakukan kebaikan, karena perbuatan baik akan selalu berdampak positif. Jika selalu melakukan aktivitas kebaikan, dan jika kita selalu menawarkan kebaikan, maka orang lain akan selalu mengingat kebaikan yang dilakukan orang tersebut. Sebaliknya, jika seseorang melakukan keburukan, maka orang lain ingat tentang keburukannya. Contoh kecilnya adalah seseorang yang berbohong. Seseorang yang berbohong kepada orang lain akan sulit dipercaya oleh orang lain karena orang tersebut pernah berbohong. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dari kami dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, yang ke-9 itu ada aliran deontologi. Sesuatu tindakan dianggap baik itu bukan karena berdasarkan tujuan atau dampak perbuatan, tapi berdasarkan tindakan itu sendiri. Dengan kata lain, perbuatan tersebut bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan, terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu. Jadi ya, kita melakukan kewajiban itu adalah suatu yang dianggap baik kayak gitu. Kemudian aliran yang terakhir nih, aliran teologis. Ukuran baik dan buruknya perbuatan sesuai dengan ajaran Tuhan. Apakah perbuatan tersebut bisa dinilai baik atau buruk? Jadi seperti melaksanakan perintahnya atau menjauhi larangannya. Jadi, segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan itu adalah baik. Dan sebaliknya, segala sesuatu yang dilarang oleh Tuhan itu adalah buruk. Nah, alhamdulillah udah selesai 10 aliran. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sani.